Para saudara-saudariku yang terkasih yang berbahagia dalam Kristus. Kita sudah menyelesaikan refleksi kita tentang 7 dosa utama kita. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi suatu bahan ya, untuk refleksi, untuk mohon kepada Tuhan supaya kita memiliki puritas kordis, kemurnian hati, ya, kesucian hati. Dan itu ada dalam bawah sadar kita, software kita, ya. Secara pribadi, kalau kita menemukan hal seperti itu sebetulnya sangat bersyukur, ya. Maka saya kita ajak Roh Kudus, Yesus untuk menunjukkan itu. Tidak apa-apa bahwa ada sesuatu dosa atau kelemahan dalam diri kita. Itu sesuatu yang normal, ya. Nah, disitulah justru kita membutuhkan penyelamat, penyebus. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, gitu loh. Kita tidak mampu dan tidak bisa untuk secara keseluruhan menyelesaikan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, karena itulah kesempatan dengan melihat tujuh dosa utama itu, maka kita dilatih untuk apa sebetulnya? Dilatih kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus kepada para rasul. Dan Pentakosta itu adalah awal lahirnya gereja, ya. Terjadi transformasi batin dalam diri para rasul, bahwa Roh Kudus itu dalam diri mereka dan membuat mereka bergembira, bersukacita dan punya keberanian. Terjadi transformasi dari penakut, ya, jadi penakut lalu menjadi berani mewartakan Kristus dan mengungkapkan semua apa yang telah diajarkan Yesus kepada banyak orang. Nah, jadi transformasi itu yang menyebabkan mereka berubah, ya. Siapa yang mengubah? Yesus, Roh Kudus dalam diri kita, dalam diri mereka juga, ya. Kita tahu selama 40 hari Yesus mengajar kembali kepada para rasul, ya, mengingatkan kembali apa yang telah ia katakan, mengulang lagi, semacam review semua itu, ya. Mereka menyadari Yesus mengajarkan banyak hal, menceritakan semua peristiwa. Salah satu yang mungkin yang diajarkan Yesus atau dikatakan Yesus tentang apa? Tentang Yesus digoda di padang gurun. Kenapa saya katakan saya merasa yakin bahwa Yesus mengatakan itu kepada para rasul? Kenapa? Karena siapa saksi yang tahu tentang Yesus dia berpuasa 40 hari, digoda setan dengan 3 godaan itu? Siapa kalau nggak Yesus sendiri? Maka dia menceritakan semua peristiwa itu, pengalaman batin perjuangannya, ya, di padang gurun selama tidak makan tidak minum. Diceritakan kepada para rasul bahwa ia pun digoda. Nah, di situ kita lihat betapa pentingnya apa yang disebut dengan discernment, membeda-bedakan roh, ya. Dalam tradisi Yesuit, Ignatius memberikan patokan, panduan bagaimana kita membeda-bedakan discernment, ya. Sangat rumit, sangat complicated, tapi oke lah, kita mengambil satu yang sederhana, yang kecil, yang mungkin bisa kita bantu supaya kita bisa mengenali apakah roh ini baik, apakah roh ini jahat, karena roh itu juga bersembunyi pada sesuatu yang nampaknya baik. Nah, coba lihat ya, kita lihat di situ. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan latihan seperti ini, dengan 7 dosa itu, kita dilatih juga melihat gerakan dinamika batin kita mengarah kepada kemarahan, keserakahan, kekikiran, cabul, kemalasan, kesombongan, ya, iri hati. Itu semua arah ke sana itu adalah pelan-pelan akan membawa kita kepada dosa dan akhirnya bisa saja menjadi kekurangan, keterbatasan, lalu kita diikat oleh kesombongan itu, oleh kemarahan itu, oleh kerakusan itu. Jadi bukan lagi kita mengatasi kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa itu, tetapi kita dikuasai oleh itu. Jadi kita tidak merdeka. Nah, disitulah peran di mana gerakan roh itu, ya. Kita mengenali roh baik dan roh jahat, ya. Roh jahat yang menjauhkan kita dari Kristus, roh baik membawa kita pada Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai suatu refleksi bersama, ya, sekali lagi apa yang saya
saya sarankan, saya anjurkan, itu adalah suatu metode kecil, metode sederhana saja, supaya kita bisa semakin peka. Yang saya mau adalah kita peka dengan dorongan Roh Kudus itu, ya. Semakin tajam, dan itu bentuk latihan. Harus dilatih, nggak bisa dengan sendirinya dengan orang lain, ya. Saya sendiri, Anda sendiri pribadi harus melatihnya, menjalankannya dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Nah, jadi itulah yang sebetulnya ada dalam diri kita dengan puritas kordis, kemurnian hati. Dan itu suatu proses yang panjang sekali. Karena sekali lagi roh itu seringkali bersembunyi di balik sesuatu yang nampaknya baik. Karena itu berkaitan dengan motivasi, intentnya apa? Kebenaran atau sesuatu yang nampaknya benar tapi tidak benar. Sangat halus, sangat subtil, sangat lembut, sangat... Nah, karena itulah maka saya katakan tadi latihan. Karena apa? Ya, namanya latihan harus ada. Dengan latihan itu kita menjadi peka, menjadi tajam. Bisa jatuh, bisa gagal, bisa berhasil. Ya kita lihat, ya seperti Daud misalnya. Banyak kali juga gagal, ya. Ketika dia mengambil istri Uria Betseba. Itu gagal dia mengaku dosa dalam Mazmur 51. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Maka dalam proses ini, apa yang mau saya sampaikan, kita harus ekstra sabar dan ekstra lembut, ekstra patient and extra gentle dengan diri sendiri, karena kita seringkali juga nggak ngerti apa yang ada dalam hati kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau pada kesempatan itulah satu refleksi yang saya ajak Anda, kita bersama-sama, ayo supaya kita tumbuh berkembang. Kedua, kita seringkali mempunyai gambaran bayangan seolah-olah Pentakosta itu semua seperti Pentakosta yang dialami oleh para rasul atau yang dialami oleh Paulus, ya. Seperti gegap gempita, begitu luar biasa, begitu extraordinary, luar biasa. Syukurlah kalau orang mengalami yang seperti itu. Syukur. Saya senang, saya bahagia ketika orang terjadi perubahan, transformasi itu. Tetapi itu hak Tuhan gitu loh. Prerogatif Tuhan untuk memberikan seperti yang dialami oleh para rasul seperti itu. Bahwa itu pernah terjadi di waktu lalu, benar, dan mungkin bisa terjadi lagi ketika Tuhan mengendaki itu. Tetapi saya hanya mengatakan supaya kita jangan terlalu ilusi seolah-olah kita akan mengalami seperti itu semua. Tapi saya hanya mengatakan supaya kita lebih konkret. Kita semua sudah mendapat karunia Roh Kudus. Ya, sekali lagi, mendapat karunia Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus ketika kita dibaptis. Ya, ingat itu, sadar itu, Tritunggal Maha Kudus sudah ada dalam diri kita. Diperkuat lagi dalam konfirmasi, maka sakramen penguatan dikuatkan. Supaya kita berani mewartakan Kristus, mewartakan keselamatan yang dibawa oleh Kristus kepada siapapun. Ya. Nah, di dalam gereja bersama Bunda Maria, bersama para rasul di dalam gereja, semua itu. Nah, itu sudah ada, ya. Nah, Pentakosta itu untuk merayakan peristiwa yang lalu, supaya yang di dalam batin kita, yang ada dalam diri kita itu menjadi kita sadari, kita sadarkan, ya. Nah, supaya itu menjadi lebih peka, lebih tajam. Maka kalau Anda perhatikan ketika Yesus setelah 40 hari dalam penampakan itu mengajar para rasul, mengajar Bunda Maria, bersama Bunda Maria, saya yakin Bunda Maria juga hadir ketika Yesus datang mengajar, mengulang lagi kepada, mereview semua pengalaman itu. Nah, salah satu yang diajarkan tadi tentang Yesus digoda di padang gurun, ya. Itu. Jadi itu karena di dalam semua Injil ada, kelihatan itu semua ada, ya. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana pentingnya itu? Bagaimana kita sekali lagi mengadakan discernment, katakanlah. Kecil-kecilan yang nggak besar-besar, sederhana-sederhana, yang bisa kita lakukan setiap hari dengan cara yang sangat simple. Ya, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah mulai sekarang setiap malam, ya, yang disebut dengan examine consciousness, ya. Examine consciousness artinya menyelidikan tentang kesadaran kita. Nah, caranya mungkin sangat simpel, tetapi karena sangat simpel maka kita seringkali melupakannya, mengabaikannya. Gini, saudara, setiap malam sebelum Anda tidur, berikan waktu 1/4 jam, luang 1/4 jam, ya. Nah, Anda pasang lilin, disalib, duduk diam, hening, kemudian berdoa, Roh Kudus, mohon Roh Kudus supaya
membuka hati Anda, review saja pengalaman dari pagi, bangun pagi sampai malam. Ya. Anda sadari, Anda lihat, Anda cermati di mana Tuhan membuka Anda, di mana pengalaman masa tadi pagi sampai malam itu, di mana Tuhan mendidik Anda untuk semakin dekat dengan Dia. Yaitu buah-buah apa yang Anda lakukan. Anda mulai tersenyum dengan seseorang, Anda mengampuni, Anda memaafkan, Anda memberi sesuatu yang baik kepada Anda bersuka cita dengan orang-orang sekitar. Oh, syukur. Itu semua adalah buah-buah roh yang baik. Nah, tetapi juga kita lihat Tuhan juga mengajar kita akan sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita berprasangka terhadap seseorang, mungkin kita tidak peduli dengan seseorang, mungkin kita nyakiti hati seseorang dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan sikap. Ya, kemudian pikiran kita bagaimana, mungkin pikiran kita cabul juga, kita mungkin sombong, kita mungkin mudah marah, kita ketujuh dosa itu, ya. Mungkin kita kikir, mungkin kita tidak murah hati dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi hadirkan saja segala yang dari pagi sampai malam, apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan yang baik, dan Tuhan tunjukkan juga kita dengan apa yang tidak baik. Nggak apa-apa. Lalu seperti kita jejerkan di depan, udah, Tuhan aku bersyukur, setelah itu aku bersyukur atas segala kebaikan yang telah kau lakukan dalam diriku, dan seterusnya. Juga aku mohon ampun bahwa aku telah melakukan yang tidak baik seperti ini. Nah, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita tutup Bapa kami 3 kali, Salam Maria 3 kali, atau kita kemudian baca kitab suci lagi, lalu kita istirahat, baca sekali lagi, 2 kali, lalu tidur. Nah, coba lakukan itu setiap hari, just 15 minutes, ya. Anda kemudian kalau mau dilanjutkan dengan doa hening atau doa rosario, is good. Ya, kita diam, ya, kita bersyukur. Dan apakah ada sukacita dalam diriku? Kesadaranku apakah dengan melakukan yang baik ada kesadaran yang kegembiraan, sukacita, yang di sini saya merasa ada kok rasa bersalah, rasa tidak suka. Nah, itu. Nah, akan sangat baik juga kalau Anda tulis dalam jurnal hari ini gini-gini, habis ini hari ini begini-begini. Nah, itu supaya kita diingatkan lagi, oh begitu. Lama-lama saudara, batin Anda akan tajam, Roh Kudus akan semakin Anda merasakan dorongan-dorongan itu. Semakin lama semakin Anda digerakkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berkembang dan mengubah seluruh diri kita. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah proses di mana kita jadi kehadiran Roh Kudus itu memang betul. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus bekerja dengan caranya sendiri. Itu hak Dia, hak Tuhan. Tapi kalau kita menyiapkan batin kita menjadi tanah yang subur, lama-lama kita akan mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau kita perdalam lagi dengan hening, dengan diam, dengan meditasi, dengan kontemplasi, dengan hening dan sujud, akan semakin bertumbuh, berkembang. Sekali lagi saudaraku, harapan saya dengan tidak akan muluk-muluk Anda mendengarkan atau tidak, ya syukur, tidak apa-apa. Saya hanya membagikan apa yang kira-kira saya bagikan, saya bisa supaya kita tumbuh, berkembang, dewasa, tidak hanya sekedar ke gereja, ya, tidak sekedar hanya mengikuti kegiatan-kegiatan A, B, C, aktivitas dalam gereja, karena tidak jarang orang yang aktif di gereja pun punya motivasi yang tidak tulus juga gitu loh. Ya, banyak. Sehingga ketika ada kritikan, ada apa, lalu mutung, lalu tidak itu. Jadi ada banyak ego-ego yang menyempal, yang masuk, menyusup di sana. Supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, ya itu semua. Itulah teknik kita. Sekali lagi, gunakan Anda 15 menit setiap hari. Saya yakin Anda akan dapat mendengarkan Roh Kudus dalam kehidupan seharian. Consciousness examine, ya, meneliti tentang kesadaran kita yang kepada Tuhan, kepada sesama, kepada siapa. Nah, bagaimana hubunganku dengan sesamaku? Mungkin dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda, ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dengan siapa. Apakah aku bersuka cita, bergembira? Semoga saudaraku terkasih, refleksi akan 7 dosa ini sebagai kesimpulan demikian, ya, supaya dengan harapan kita semua tentu diselamatkan, dibebaskan, ya. Dan kalau bisa setelah mungkin sebulan 2 bulan sekali kita pergi ngaku dosa, ya, supaya dosa-dosa kita dilepaskan, kita berdamai lagi dengan Tuhan, dan Tuhan semakin menyukai kita, membersihkan hidup kita, mengungkapkan diri kita seluruhnya. Saudara, Anda dan saya bersama-sama berjuang. Semoga pengabdian pelayanan kita kepada Kristus sungguh pengabdian dan pelayanan yang berbuah, yang membuat kita matang
dewasa, baik dalam emosi, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam apapun juga. Tuhan memberkati Anda. Mari Anda saya doakan, kita doa bersama. Allah Bapa di surga, berkatilah anakmu ini ya Bapa. Semoga kasih Kristus melimpah dan menguatkan Anda semua terus berjalan dalam roh. Ya, menjadi manusia baru yang secara pelan-pelan dibina, dididik oleh Tuhan. Ya, dengan jatuh dan bangun. Semoga kita tahu bagaimana gerakan-gerakan roh dalam diri kita. Roh baik atau roh tidak baik. Dan akhirnya roh yang baik menguasai hidup kita. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, dan menguatkan Anda semua untuk selalu bersandar pada Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.